Tunggu dulu. Kenapa aku sendirian? Di mana Loso Yosepin? Halo teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian di rumah terus? Pasti kalian banyak PR, banyak tugas, banyak kerjaan juga ya buat orang tua. Tapi kita nggak boleh apa ya? Nggak boleh mengeluh. Kita harus tetap semangat. Jadi sebelum kita memulai ibadah online kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah mengumpulkan kami di ibadah online. Tuhan, tolong berkati ibadah online ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka malu, yang suka minder sama dirinya atau sama apa gitu yang ada di hidupnya? Jadi sekarang di sini Loso Pipin sama Yosia mau ajak kita semua untuk menyanyikan Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Gimana tampil beda? beda. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita
kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami masih sehat. Kami bersyukur, kami diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya lagi shalom. Semuanya sudah siap? Sudah sukacita mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, boleh lihat video ini ya. Adik-adik, di dalam video tadi ada beberapa anak yang nakal, terus bully temennya. Nah, adik-adik, sampai yang dibully jadi sedih. Tapi yang membuli tadi, dia santai aja. Kapok dia dibully. Nah, adik-adik, bully itu berdosa ya. Kira-kira kalau habis bully, bener nggak kita santai-santai gitu? Kasih tos dulu sama teman dulu yang dibully susah. Nah, adik-adik, yang bully malah santai-santai aja. Orek loh. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang di sini ayo pernah bully temannya? Angkat tangan. Adik-adik, bully itu enggak benar ya. Bully itu berdosa. Nah, kalau habis bully terus kita melihat teman kita susah, kitanya malah senang. Nah adik-adik, tuh pada waktu nih ada seorang anak ngejek, pukul temennya, itu namanya bully. Nah yang dibully nangis-nangis, tapi yang bully malah seneng-seneng. Kira-kira kayak gitu bener nggak adik-adik? Nggak bener ya, kalau kita harus habis melakukan dosa, terus kita seneng-seneng, kita happy-happy, itu nggak bener. Contohnya, siapa yang di sini pernah nyontek tuh di waktu di sekolah? Habis nyontek malah dapat nilai bagus, padahal contekan. Itu nggak bener ya adik-adik ya. Semua orang yang habis melakukan dosa itu nggak boleh santai, nggak boleh merasa aku baik-baik saja. Contohnya ada anak yang ngomong kotor di depan papa mamanya, tapi dia malah seneng-seneng. Itu nggak bener ya. Setelah melakukan dosa, adik-adik misalnya nyontek, misok, ngomong kotor, kemudian ngejek, mukul temennya, tapi habis itu dia merasa happy-happy, seneng-seneng. Itu nggak betul adik-adik. Kenapa? Karena pada waktu kita habis melakukan dosa, Tuhan itu susah, sedih, kesel, marah lihat kita loh. Jadi pada waktu setelah melakukan dosa, kita nggak boleh happy-happy, seneng-seneng, santai-santai. Tuhan pasti melakukan sesuatu adik-adik untuk menegur atau membuat kita bertobat kalau kita berdosa.
Nah, itulah yang Tuhan lakukan kepada seorang raja yang terkenal. Bisa nggak tebak siapa? Bahasa Inggrisnya David. Siapa ayo rajanya? Daud. Betul adik-adik. Nah, waktu itu adik-adik, Daud di video ini, Daud melakukan dosa adik-adik. Dosanya sangat berat dan luar biasa, mendukakan atau membuat Tuhan sedih. Nah adik-adik, dosanya Daud saat itu sangat berat, yaitu setidaknya Daud melakukan 2 dosa. Yang pertama, dosa perselingkuhan, merebut istri bawahannya. Yang kedua, Daud membunuh bawahannya itu. Saat itu Daud sangat jahat adik-adik. Nah, Tuhan gak membiarkan Daud santai-santai. Awalnya Daud mah santai-santai habis berdosa. Tapi adik-adik, Tuhan gak membiarkan Daud santai-santai setelah berdosa. Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Nah, di video ini Nathan datang adik-adik menegur Daud. Nathan menegur Daud dengan perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini. Ada 2 orang dalam sebuah kota, yang satu sangat kaya raya, punya banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Sedangkan si miskin tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil. Namun, justru yang kaya itu tiba-tiba mengambil atau merebut anak domba betina, satu-satunya kepunyaan si miskin itu. Bayangkan adik-adik, betapa jahatnya orang yang kaya yang merebut harta satu-satunya si miskin tadi. Mendengar cerita itu, Raja Daud sangat marah. Jahat sekali orang itu. Kenapa dia merebut satu-satunya harta dari orang yang miskin? Lalu Nabi Nathan berkata kepadanya, "Tahukah engkau siapa orang jahat itu? Engkaulah orang yang jahat itu. Engkau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan." Nah, adik-adik, setelah Daud ditegur oleh Nathan, dia sadar, ya ampun, aku ini begitu jahat, aku ini begitu berdosa, aku ini begitu membuat Tuhan sedih. Adik-adik, Daud lemas, dia sedih, dia menyesal sekali, dia menangis, adik-adik, dia susah, dia sedih. Kemudian adik-adik, Daud datang kepada Tuhan. Dia merasa berdosa, dia datang menyesal, dia sampai berlutut. Adik-adik, Daud minta ampun kepada Tuhan. Nah adik-adik, Daud mengaku dosa kepada Tuhan. Dosanya itu dicatat di Mazmur 51. Daud berlutut, Daud menyesal, Daud menangis, Daud merasa berdosa. Adik-adik, Daud berkata begini, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar." Daud sekali lagi sedih sekali adik-adik. Langsung mau ajak kita menghafal ya pengakuan dosanya Daud. Yuk langsung ajak kita menghafal ya pengakuan dosanya Daud. 1, 2, 3. Sama gerakannya ya, jangan lupa. Yuk semua berdiri yang semangat. Kita mau menghafal sambil mukanya bersedih, karena itu adalah pengakuan dosa. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bisa? Lagi ya, ngafal sama Lause pakai gerakan. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Sudah hafal belum? Lagi ya. 1,
ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Nah, adik-adik, itulah pengakuan dosanya Daud. Daud mengaku, Daud menyesal, Daud sangat sedih. Bahkan adik-adik, pengakuan dosanya Daud itu bisa dibuat lagu panjang di Mazmur pasal 51. Adik-adik, setelah Daud mengaku dosa, kira-kira apakah Tuhan mengampuni? Mengampuni enggak? Ya, Tuhan mengasihi Daud ketika Tuhan sudah melihat, anakku Daud, engkau telah menyesal akan dosamu. Lalu Allah mengampuni Daud karena Allah cinta kepada Daud. Adik-adik, siapa yang di sini pernah berdosa? Atau tadi atau kemarin atau beberapa hari sebelumnya siapa yang berdosa? Entah nyontek, malas, ngomong kotor, misuh, melawan, gak sopan sama orang tua. Siapa? Ayo coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat. Nah, siapa yang di sini sudah berdosa tapi belum mohon ampun seperti Daud kepada Tuhan? Ayo coba. Kalau setelah kita berdosa, kita gak boleh merasa baik-baik saja. Gak boleh ya. Kita harus menyesal dan memohon ampun seperti Daud. Coba sekali lagi hafalkan pengakuan dosanya Daud. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Nah, adik-adik, setelah Daud mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi Daud, Tuhan sayang kepada Daud. Setelah itu adik-adik, Daud sudah tidak sedih lagi karena dia tahu Tuhan mengampuninya. Nah, Tuhan mengampuninya adik-adik, Daud hidupnya dipulihkan. Adik-adik, sekali lagi kalau kita habis berdosa, kita harus mohon ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, Dia pasti mengampuni kita. Nah, adik-adik, yuk sekarang semuanya duduk yang manis, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ingat-ingat dosanya apa? Siapa yang tadi barusan berdosa atau kemarin berdosa? Ayo coba ingat-ingat siapa yang berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Kami berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau disayang Tuhan. Kami mau diampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang di lembar aktivitas yang adik-adik sudah punya, coba ingat-ingat dosanya apa. Kemudian ayo kita menulis atau mengakui dosanya ya. Di lembar itu ya, coba sekarang ambil lembarannya. Tuliskan di situ dosa kita mengaku. Contohnya gini, Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya sudah mencontek. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ampuni saya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengaku dosa, kita yakin Tuhan mengampuni kita. Sudah, jangan sedih lagi. Kita sukacita karena Tuhan
Yesus mengampuni kita. Yuk sekali lagi kita berdoa ya. Sekali lagi ikuti Rasul berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan mau mengampuni kami. Berikanlah kami ya Tuhan kegelisahan kalau kami berbuat dosa, supaya kami mengakui dan diampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.